Memasuki masa krusial, PSSI harus bekerja keras meningkatkan level timnas mulai dari U17, U23 hingga senior. Dan khusus buat timnas senior, meskipun masih beberapa bulan lagi untuk bertarung di round 4, akan tetapi semuanya harus bisa disiapkan sedini mungkin. Pokoknya, hal seminim apapun bisa merubah keadaan, seperti misalnya cedera pemain. Persiapan jangka panjang hingga penambahan kekuatan baru adalah sesuatu yang mulai diperhitungkan. Tapi dari semua itu, ingat loh ya, kalau PSSI sampai sejauh ini belum menentukan siapa dirtek untuk timnas Indonesia. Namun, menurut penuturan dari Pak Erik dalam podcast bersama Bung Binder baru-baru ini, beliau mengabarkan bahwa PSSI telah mendapatkan kandidat direktur teknik untuk sepak bola Indonesia. Dan Belanda kemungkinan besar akan tetap menjadi negara asal dari dirtek yang baru. Jelas ini terbilang cukup melegakan, karena selama ini kita selalu bertanya-tanya, gimana soal dirtek yang biar gimana pun itu adalah posisi yang sangat penting. Terlebih, jika kita mengingat pesan dari Edwin van der Sar tentang progres timnas Indonesia sejauh ini, memang peran dan tanggung jawab dirtek sangat-sangatlah krusial. Dan tentu saja, melihat segala sorotan yang makin kesini makin besar, membuat lawan di round 4 khususnya Arab Saudi makin serius mengamati segala persiapan Indonesia yang dinilai sangat masif. Kemudian ini juga membuat para tetangga di ASEAN merasa tambah iri, karena secara tidak langsung keberadaan mereka kini seolah tidak dianggap. Untuk menyambut misi lolos ke Piala Dunia 2026, serta untuk menciptakan strata sepak bola yang kompeten dari bawah ke atas, PSSI terus melakukan segala upaya, walaupun dalam prosesnya ada banyak pro kontra yang mengiringi. Namun di luar segala yang terjadi, perlu diingat kalau PSSI masih belum menemu sosok direktur teknik. Sempat muncul kabar ujung-ujungnya Indra Syafri lagi. Tapi sebagaimana dikutip dari channel YouTube Bung Binder, Pak Erik yang hadir sebagai narasumber dengan gamblang mengatakan kalau dirtek yang baru udah ditentukan. Bahkan beliau juga mengatakan dirtek yang baru ini udah tanda tangan. Yang mana artinya ini tinggal dikenalin aja ke publik kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kira-kira siapa dirtek yang baru itu dan dari mana dia berasal? Oke, merujuk dari berbagai sumber serta berbagai pertimbangan terutama keberadaan Patrick Kluivert serta Jordi Cruijff dan Simon Tahamata, yang mana ketiganya adalah tokoh besar di sepak bola Belanda. Maka untuk negara kemungkinan besar juga akan dari Belanda. Kemudian siapa nih orangnya? Kan gitu. Yap, muncul di beberapa surat kabar atau media-media di sana, jika inisial dirtek baru dari Indonesia adalah HTC, yang mana jika ditelisik kemungkinan itu adalah Henk ten Kate, mantan asisten dari Frank Rijkaard saat di Barcelona, yang mana ketika itu Patrick Kluivert masih bermain di sana. Dari sisi pengalaman tentu, Henk ten Kate adalah sosok yang udah kenyang akan persepak bolaan duniawi. Sebagai pelatih kepala, ia pernah memegang tim macam Ajax, Sparta Rotterdam, NAC Breda, Vitesse, hingga Panathinaikos. Tentu saja, faktor dihormati sudah tentu dimiliki oleh ten Kate, karena ya tadi, ia merupakan salah satu pelatih kawakan yang tentu disegani dan dihormati oleh Kluivert dan para asistennya. Masalahnya, merujuk pada keputusan soal pensiun dari dunia sepak bola, kok sepertinya sulit ya? Ya, pada November 2024, ten Kate mengatakan jika ia ingin berhenti total di sepak bola dan ingin menghabiskan waktu untuk keluarga. Saya dan istri sudah berpikir menjalani hari-hari sebagai kakek dan nenek ialah hal terindah. Salah satu putri kami tinggal di Spanyol dan dua lainnya di Belanda. Dan saat ini saya sudah pensiun dari sepak bola. Tegasnya seperti dilansir dari story.nl. Yap, sebenarnya selain HTC masih ada 3 calon lainnya yang juga dirumorkan. Seperti Fred Rutten yang pernah punya sepak terjang melatih tim-tim seperti PSV Eindhoven, Schalke 04, Feyenoord Rotterdam, RSC Anderlecht, dan FC Twente. Kemudian ada Jos Luhukay, pria 61 tahun yang punya garis keturunan Indonesia itu pernah menangani tim-tim ternama di Jerman seperti Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha Berlin, hingga VfB Stuttgart. Dan terakhir ada Pepin Lijnders, pria kelahiran Burghausen 41 tahun yang lalu itu
sudah lalu lalang menukangi sejumlah klub besar Eropa, baik sebagai pelatih tim junior hingga asisten pelatih bahkan manajer. Mengutip dari Transfermarkt, sepanjang Juli hingga Desember 2024, RC Salzburg mendaulat Linders sebagai manajer, di mana klub Liga teratas Austria yang selalu warawiri di Liga Champions Eropa itu ditanganinya dalam 28 pertandingan. Sebelumnya pada 2018, dia juga pernah melatih klub Eredivisie Nijmegen. Dan pada 2003 hingga 2012, secara bergantian, Linders pernah menjadi pelatih teknik untuk tim junior PSV Eindhoven dan FC Porto. Namun dari semua itu, yang paling mentereng adalah ketika dia bekerja untuk Liverpool, di mana ia tercatat 2 kali menjadi asisten bagi Jurgen Klopp. Awalnya, dia menjadi pelatih untuk Liverpool U18. Nah, melihat hasil binaannya yang cemerlang, pada 2014, Linders ditarik kembali menukangi sisi teknis tim utama The Reds. Setelah sempat connect, pada 2015, Klopp kembali mengajak Linders mendampinginya dalam 334 pertandingan hingga 2018. Dan setelah melewati total 664 match bersama Klopp, Linders akhirnya bisa memahami filosofi gegenpressing yang sangar itu. Tentu bila Linders jadi dirtek untuk timnas Indonesia, bukan hal yang mustahil bila nantinya tim Garuda akan mengakulturasikan gaya total football dengan gegenpressing. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Ya bisa-bisa aja, karena Alex Pastor pun juga sering melakukan hal itu ketika membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Dan sejatinya, gaya total football dan gegenpressing punya beberapa unsur kesamaan. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Di sisi lain, melihat situasi yang ada, jelas bagaimanapun Dirtek sangat-sangatlah penting tugasnya. Yap, seorang Dirtek sejatinya adalah arsitek dari dalam, di mana ia adalah jembatan antara filosofi dan implementasi, antara mimpi federasi dan kenyataan di lapangan. Tugas Dirtek bukan hanya menentukan kurikulum pelatihan, tetapi juga memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari U16 hingga senior, sepak bola Indonesia berbicara dalam satu bahasa progresif, disiplin, dan terarah. Tentu saja posisi ini akan menjadi pemegang kunci atas blueprint sepak bola Indonesia di masa depan, memastikan bahwa generasi emas bukan hasil keberuntungan, tapi buah dari rancangan sistem yang terstruktur. Lebih jauh, Dirtek ini juga akan berperan penting dalam komunikasi lintas tim dan usia. Nantinya, ia akan menularkan filosofi ke daerah-daerah, membantu pengembangan SSB, serta menjembatani pelatih lokal dengan standar internasional. Kemudian, Dirtek juga akan menjadi poros utama dalam proses pengamatan pemain diaspora dan keturunan, karena kenyataannya pemain diaspora pun butuh pendekatan yang intens. Mereka tidak bisa hanya didatangi dengan janji, dibutuhkan sistem, dibutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu salah satunya dibangun oleh kehadiran Dirtek yang punya kredibilitas dan komitmen jangka panjang. Melihat ini semua, kita mungkin akan ingat gimana pesan dari Edwin van der Sar, kiper legendaris MU dan timnas Belanda yang turut bangga dengan kemajuan timnas Indonesia. Yap, Van der Sar yang diketahui pernah 2 kali berkunjung ke Indonesia pada 2008 dan 2012 mengatakan jika kondisi timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain keturunan, sejatinya adalah yang normal terjadi. Bahkan negara-negara yang sepak bolanya maju pun juga begitu, karena ya kembali lagi, naturalisasi bukanlah hal yang tabu di sepak bola. Saya sangat senang dan mengenai apa yang terjadi, saya rasa tidak hanya terjadi di Indonesia, negara dengan sepak bola yang maju seperti Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, bahkan Belanda juga mengalami hal yang sama. Ucap pria 54 tahun tersebut. Yap, terlepas dari apapun, di luar nanti siapa yang akan jadi Dirtek, yang jelas buat para pemain karena mereka yang akan bertarung di lapangan, moga-moga aja kalian benar-benar bisa menjaga performa di level klub masing-masing. Dan buat yang belum dapat klub seperti Tom Haye, semoga aja deh gak kemoloran kayak sebelumnya.
Nah, kalaupun negara tetangga iri karena Indonesia jadi negara ASEAN yang paling disorot, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Hitung-hitung jadi motivasi juga kan buat mereka. Toh, dulu kita juga pernah ada di titik terendah, jadi wajar jika sekarang kita boleh berbangga diri. Namun tetap ya, jangan berlebihan, terjatuhnya takabur. Dan biasanya, kalau udah kayak gitu, hasilnya nggak bagus. Ya stay cool aja dan chill aja gitu. Dan untuk segala hal di luar sana yang berpotensi bikin suasana panas, wes bener, dupa lambe nih, kan gitu. Pokoknya jaga terus timnas kita karena ya emang ini adalah kebanggaan kita. Ciptakan suasana yang sejuk karena timnas akan menghadapi 2 laga krusial. Terus buat timnas U23, U17, dan semua unsur sepak bola di Indonesia, ayo sama-sama bangkit menuju lebih baik. So tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight.